Halo, halo, halo. Halo teman-teman, Kembali lagi di Ruang Ruang Ngobrol. Ngobrol. Dan kali ini kita akan ngobrolin Sakti Family. Sekte Family. Nah, di Nah. Komipara 4 itu ya yang menghandle obrolan sama Mas Alis Naik adalah aku dan Faisal. Iya. Jojo di bawah atau Iya. di panggung talkshow. Wah nggak nonton? Oh, nonton. Ya, ya, ya. Nah, itu jadi ini adalah versi cetak dari karyanya Alis Naik di Webtoon. Webtoon. Nah, cuman ternyata setelah dilihat-lihat, nah Webtoon tuh sampai sini. Si. Webtoon tuh Webtoonnya sampai sini. sampai sini. Bisa dibilang setengahnya ya Mas Bagas ya? Setengahnya. Habis itu ini yang nggak ada di Webtoon, yang ini setidaknya aku nggak nemu. Setidaknya. Iya. Tapi Hah? secara kalau yang di Webtoon itu kan panelnya gini nih. Iya, dari panelnya kelihatan Kelihatan. teman-teman. Gitu. Nah, tapi yang di luar itu panelnya udah Yang berbeda. Dan pure, yang beneran versi cetak panelnya Komik ya? betul panel komik cetak ya. Tapi dari sisi gambar juga ada kebaruan. Ada kayaknya. kebaruan. Nah, soal ini sebenarnya rilisnya udah pernah rilis di mana, kapan aku nggak. Aku juga aku nggak tahu. Nggak tahu. Aku juga baru baca di sini sih. Kan flashback ya. Flashback. Flashback Apa bisa tentang dibilang prolog? enggak sih. Flashback kayak? Kalau prolog kan cerita secara keseluruhan. Iya, Kalau ini flashback. Karakter. Apa? Pak Mumbul Pak Mumbul sama Bu Ati. Bu Ati. Itu dia. Nah, Bapak ibunya Bapak- si Sakti. Sakti. Ya, itu dia. Nah, tadi kan kita sempat mention ya soal Pak Mumbul dan Bu Ati. Nah, karakter di komik ini teman-teman itu ada 4. Ada Ya. 4 dan kurang lebih namanya itu menggambarkan quirk-nya mereka masing-masing. Solah apa solah? Nah, Kan telekinesis. telekinesis Nggak, apa? nggak tahu Nggak tahu. solah apa. Kan halus, nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya si ngawur sembarangan. nggak, soalnya nama-namanya kan juga ada bahasa walian Malang. Ya, Ada bahasa walian Malang, dan walaupun ini basisnya adalah kekuatan super, tapi sebenarnya ceritanya lebih ke slice of life sebenarnya. Lebih Ya. mirip kayak sitcom sih. Betul, lebih mirip sitcom, lebih family driven ya. Memang family driven, karakter driven juga. Dan nggak bisa dipungkiri, ini udah ngobrolin sama Mas Aris Naik juga bahwa salah satu inspirasinya tuh adalah The Incredibles. Jadi iya, udah jelas. Kalau Iya, dari udah sana, jelas. cuman The Incredibles kan tidak berorientasi pada komedi. Iya, aku ngobrol sama temanku buat yang pembaca lebih baru, ada yang merasa punya kemiripan dengan Spy Family. Oh, Iya, karena Anyanya kan punya kekuatan. Ya, maksudnya dalam satu keluarga ada kekuatan masing-masing. Ada kekuatan masing-masing, ada kalian masing-masing, dan intinya itu yang memang membuat sebagian orang lebih mikirnya lebih mirip ke Spy Family itu karena tiap orang tuh megang rahasia masing-masing. Iya, ya ini ibunya. Ibunya. Yang megang Anyanya ibunya. Iya, Anyanya ibunya. Gitu kan. Kalau di Incredible kan semua udah sama-sama tahu. Ya, semua sama-sama tahu. Sakti sebagai karakter utama atau anak sulung itu punya kekuatan bisa mengendalikan atau memampatkan sih. Kayak mengendalikan suhu sih. Iya, tapi api juga bisa. Api juga dia bisa ngeluarin api, dia juga bisa mengendalikan temperatur ruangan. Temperatur, kalau kepanasan sekitar dia bisa mendinginkan, menyejukkan lebih tepatnya. Tapi kalau kedinginan dia bisa menghangatkan. Tapi membakar juga bisa. Dia cuman kekuatan itu masih berkembang karena masih muda. Masih SMA. Dia di sini Masih SMA. Adiknya SD ya? Masih SD. Adiknya SD. Nah, bapaknya Pak Mumbul itu, ya Mumbul itu dalam bahasa Jawa tuh terbang, ya, levitate gitu. Tapi kekuatan utama terbesar bapaknya mungkin bukan melayang, tapi tidak berpikir apa-apa. Iya. Dia bisa tidak terdeteksi juga sih pas terbang. Ya, menghilang. Jadi pada saat kakinya Pak Mumbul itu tidak menapak tanah, dia langsung stealth mode. Dia langsung hilang. Tapi walaupun jaraknya cuma sedikit dari permukaan tanah gitu, dia langsung hilang. Dan itu kemampuan yang dipakai Pak Mumbul untuk melakukan pekerjaan di perpustakaan. Iya, baca dan tiba-tiba menegur orang. Nah, ibunya Bu Ati itu tuh punya kemampuan untuk mengetahui isi hati dan pikiran. Isi hati dan pikiran orang. Gitu. Sehingga dia tidak pernah tersurprisekan pada saat
ulang tahun. Tapi kemampuan ini bisa di-off-kan. Sehingga dia nggak tahu sama sekali bahwa hati dan pikiran orang lain tuh kayak gimana. Tapi kalau menurutku Mas, yang setelah aku baca Sakti Family, yang menjadi walaupun karakter utamanya Sakti ya, sebenarnya aku bisa bilang yang menjadi jangkarnya itu Bu Ati. Bu Ati karena dia yang tahu semuanya. Dan ya cukup ada di berbagai hal. Maksudnya Sakti pulang sekolah juga udah ketahuan. Ngapain gitu. Dan kalau yang berharap Sakti Family terus ini keluarga superhero, actionnya seperti apa, belum. Ya kayaknya fokusnya nggak di sini. Iya, karena mau bagaimanapun kekuatan mereka ya teman-teman, yang menggerakkan cerita itu memang karakter orang yang masing-masing sih. Kayak Pak Mumbul punya kekuatan terbang sama stealth mode gitu, yang membuat dia menarik orangnya, bukan kekuatannya. Ya kalau Solah karena masih kecil ya udah kayak dia nonton TV kepanasan ya dia ngidupin kipas anginnya dari jauh. Ya, makan sambil ngemil, mager. Makan sambil ngemil tuh gimana? Sorry, penonton sambil ngemil. Oh, iya. Nonton sambil ngemil. Mager ngambil. Ngusilin teman-teman di sekolah. Ya, karena masih kecil gitu. Dia nggak tahu kalau kakaknya punya kekuatan. Sakti juga nggak tahu kalau adiknya punya kekuatan. Dia juga nggak. Mereka nggak tahu kalau bapak ibu punya kekuatan. Pak Mumbul juga nggak tahu kayaknya kalau anak-anaknya punya kekuatan. Nggak tahu juga. Iya. Ini keluarga atau bukan sih, Jo? Mereka tidak ngobrol. Tidak ngobrol satu sama lain. Pak Mumbul literally nggak ngobrol sih. Iya, nggak bersuara. Bukan nggak ngobrol. Tidak bersuara. Tidak bersuara. Pak Mumbul nih, luar biasa. Nah, tapi Jo, mohon maaf sekali teman-teman, aku tuh flashback-nya cuman fast reading. Jadi aku nggak ya gimana ya? Karena menurutku ya aku udah terlanjur keasikan Jo sama cerita demi ceritanya yang di webtoon gitu loh. Jadi ya udahlah. Ya gitu. kan kalau setengahnya kan kayak yang dari webtoon ceritanya kan dia lebih episodik kan. Ya, betul. Episodik. Sementara kalau setengah terakhir tuh betul-betul satu kesatuan cerita tersendiri yang nyambungnya panjang. Tapi aku seneng sih Mas baca setengah terakhir yang ceritanya yang baru karena aku udah invested dengan setengah pertama. Nah, jadi begitu baca setengah kedua betul-betul kena banget. Nah, bukan masalah, kondisinya adalah Pak Mumbul di flashback ini terlihat lebih hidup memang. Ya maksudnya, dia masih muda, dia PDKT sama Bu Ati gitu, tapi udah tuanya kok. Udah sibuk dengan rutinitas. Gitu, jadi udah sibuk dengan rutinitas. Jadi aku melihat ada kehidupan di Pak Mumbul, sedangkan aku udah tahu di nantinya dia kayak gimana. Iya. Bahkan di cerita setengah kedua jangkarnya memang masih si Bu Ati sih. Ya. Oke. Menarik sih teman-teman. Ini salah satu dari produk terbarunya Koloni ya. Bersamaan dengan ini kan ada satu rentetan tuh Dharma Zahra. Ada Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat. Komik nggak jelas nomor 2. Komik nggak jelas. Remake apa gitulah Mbak Jasmine ngeluarin itu. Jadi menurut gue ini worth it sih dibaca apa ya Jo istilahnya baca santai. Iya memang dibaca santai tapi kalau kayak kita bicara soal ghosty komik itu kan muatannya komedik aja. Kalau ini separuh terakhirnya ada muatan humanis. Ada muatan humanis gitu. Karena kalau episodiknya tuh juga bukan melulu komedi gitu. Maksudnya kadang-kadang ya cuman kejadian biasa aja. Iya, kejadian sehari-hari aja. Ini keseharian kalau misalnya dalam satu keluarga itu keluarga super semua, ini apa yang bisa terjadi itu kayak gini. Nah, kita juga nggak tahu si Mas Alis Naik juga menyampaikan bahwa kalau nggak salah menyampaikan ke aku dan Faisal, ya bisa jadi satu kampung nggak cuma mereka yang punya kekuatan, nggak tahu ya nggak ngerti, bisa jadi ada yang punya kekuatan apa segala macam. Nah, nggak tahu nih masa depannya seperti apa. Gitu. Ada lagi Jo? Itu aja sih, teman-teman, ini bacaannya ringan banget, dibaca pelan-pelan, per cerita juga per episodenya juga menyenangkan sekali. Iya. Pokoknya ini komik yang sangat karakter driven banget. Betul. Bedanya adalah kalau di webtoon alisnya Sakti ini berwarna. Kalau nggak oranye kemerahan. Ini ada di cover? Iya, di cover ada nih. Tapi kalau di dalamnya kan nggak. Gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk Sakti Family. Sampai ketemu di obrolan komik lokal berikutnya. Thank you, bye. Nayamul.